Terima kasih kepada seluruh tim yang telah melayani, pakai Tuhan untuk melayani dalam pujian penyembahan pada hari ini. Dan saat ini tiba waktu untuk kita belajar daripada firman Tuhan. Setelah sekian lama tidak berkhotbah di sini di hadapan jemaat, hari ini ada kesempatan sekali lagi bersama-sama dengan kita dalam ibadah ini dan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada bulan Juli seperti mana yang telah kita sedia maklum ialah Tuhan melihat hati. Dan dalam beberapa siri penyampaian firman Tuhan dari minggu yang pertama, kita sudah belajar tentang hati yang memancar kehidupan. Kemudian pada minggu yang kedua kita belajar tentang hati seperti hamba. Dan pada minggu yang lalu kita belajar tentang hati yang penuh dengan pujian. Dan pada hari ini saya akan menyambung penyampaian firman Tuhan berkaitan dengan tema Tuhan melihat hati, dan dengan mengambil tema itu sendiri sebagai tajuk ataupun tema yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu Tuhan melihat hati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya akan membicarakan 3 bahagian, yaitu yang pertama kita mau definisikan hati sesuai dengan konteks dan juga perspektif Alkitab. Kemudian yang kedua kita secara ringkas kita akan mengimbas kenapa Tuhan melihat hati, dan bahagian yang ketiga hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendefinisikan apa itu hati. Kalau kita membaca perkataan hati itu, kata nama hati itu menurut di dalam konteks sains, hati itu berbicara tentang organ di dalam tubuh badan manusia. Hati itu dalam bahasa Melayunya, hati itu merujuk kepada hati kita. Tetapi kalau kita lihat terjemahan perkataan hati itu di dalam terjemahan bahasa Inggris, dia diterjemahkan dari perkataan heart sebenarnya. Dan heart itu kalau di dalam kata namanya, dalam sains, heart itu merujuk kepada jantung. Itu sebabnya hati ataupun heart itu selalu dilambangkan dalam bentuk love. Walaupun bentuknya tidak sempurna seperti jantung, tetapi dia seakan-akan dan seolah-olah menggambarkan jantung. Namun penggunaan perkataan hati ataupun heart ini adalah dalam bentuk perlambangan di dalam petikan firman Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan begitu juga di dalam pengertian di dalam kamus. Kalau kita melihat kamus, sama ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, hati selain daripada kata nama, hati yang merujukkan kepada perlambangan itu ialah hati itu merujuk kepada batin, perasaan, jiwa, dan roh. Itu dalam kamus. Di dalam konteks Alkitab, kita akan menemukan bahwa Alkitab selalu merujuk hati itu sebagai pusat perasaan dan pemikiran manusia. Di dalam minggu yang pertama kita membaca petikan firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 yang berbicara tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancarnya kehidupan. Kalau di dalam terjemahan BM kita akan menemukan ayat itu seperti begini, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan sebab apa yang kamu pikirkan itu menentukan hidupmu. Jadi kalau kita bandingkan dua ayat yang sama ini, di dalam terjemahan baru berbicara tentang hati sahaja. Tetapi di dalam terjemahan dinamik bahasa Melayu, di sana dikatakan bahwa berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jadi hati itu berbicara tentang pemikiran. Jadi benarlah kata firman Tuhan bahwa hati itu sebenarnya merujuk kepada perasaan dan pemikiran manusia. Bahkan di dalam minggu yang kedua kita belajar tentang hati hamba. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama
memiliki perasaan, pemikiran yang sama seperti Kristus Yesus. Dalam petikan firman Tuhan itu juga berbicara tentang soal hati. Dan hati yang dimaksudkan di situ ialah perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus. Jadi sekali lagi di sini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita berbicara tentang hati di dalam konteks Alkitab, ianya selalu berbicara tentang perasaan, pemikiran, dan kehendak manusia. Jadi sebenarnya bila kita berbicara tentang hati, ia berbicara tentang sikap dan karakter kita yang di dalam. Ia berbicara tentang pribadi dalaman kita. Who we are inside, who truly we are. Siapa kita yang sebenarnya. Bila kita bercakap tentang soal hati, itu selalu berbicara tentang jiwa kita sebagai manusia. Jadi secara ringkasnya, bila Alkitab berbicara tentang hati, sebenarnya Alkitab sedang berbicara kepada jiwa kita. Dan jiwa kita itulah kita sebenarnya. Kenapa Tuhan melihat hati kita? Kenapa Tuhan melihat hati? Karena bagi pandangan manusia, hati itu tidak kelihatan. Saya tidak mungkin dapat melihat apa yang ada di dalam hati. Nah, contohnya ikan kimbin. Hati itu tidak kelihatan. Organ, kalau kita bercakap tentang organ sekalipun, hati atau jantung itu tidak kelihatan. Kecuali kalau setelah dibuat pembedahan dan kita nampak ataupun jantung. Kita tidak nampak. Dan secara metaforanya pun, secara perbandingannya pun, kita tidak nampak apa itu hati. Ia tidak kelihatan. Tetapi meskipun hati tidak kelihatan, hati itulah siapa diri kita yang sesungguhnya. Sebab itu Tuhan melihat hati. Sebab hati itu ialah who we are. Who you are. Itu sebabnya Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati karena fisikal luaran kita ini sebenarnya boleh menipu mata. Itu sebabnya ada firman Tuhan mengatakan bahwa kejelitaan menipu mata, kecantikan pun tidak kekal. Tapi wanita yang mengasihi Tuhan, itu harus dipuji. Seorang wanita yang mengasihi Tuhan, bagaimana seseorang mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya? Ialah dia mengasihi di dalam jiwa. Dan itulah sebabnya, kenapa Tuhan melihat hati, sebab luaran ini boleh menipu mata. Kita boleh membuat penilaian yang salah terhadap seseorang berdasarkan pribadi luarnya. Tetapi pribadi dalamnya itu tidak pernah menipu. Dan itulah sebabnya Tuhan melihat. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, tubuh fisikal kita ini akan berubah. Pada waktu kita muda, kita semua kacak. Dan semua yang perempuan cantik. Tetapi ketika tubuh kita di mamah usia, ketika kita sudah menjadi warga emas, semua yang kacak itu pun akan menjadi kerepotnya sama. Semua yang cantik itu pun akan kerepotnya sama. Apa yang di luaran ini boleh berubah, tetapi yang di dalam tidak berubah. Siapa diri kita yang sebenar itu tidak berubah. Jiwa kita akan. Ketika nyawa kita diambil dari tubuh kita, jiwa kita, tubuh kita akan kembali ke tanah. Tetapi jiwa kita tetap, dan jiwa kita itu sama ada pergi kepada Tuhan Firdaus ataupun pergi ke neraka. Jiwa kita itu akan. Jadi itu sebabnya kenapa Tuhan melihat hati dan bukan